Halo guys, kembali lagi dengan saya Pak Abdullah dari Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Karanganyar dengan rekan saya Guzon. Nah, kali ini kita mendapatkan tugas dari Ibu Ifrianti, mata perkuliahan manajemen pemasaran, tentang menginterview perusahaan yang ada di wilayah Karanganyar. Baik, setelah kami berdiskusi, artinya kita memilih UMKM, salah satu UMKM di Karanganyar, yaitu pabrik tahu Nyoto Asli. Oke teman-teman, mari kita saksikan keseruan kami dalam menginterview pemilik tahu Nyoto Asli. Dimana selanjutnya, mari kita mengikuti bersama. Let's go! Alasan memilih untuk melakukan interview di usaha pabrik tahu merupakan keputusan yang didorong oleh berbagai alasan kuat dan bermakna. Tahu sebagai salah satu produk makanan yang populer dan banyak dikonsumsi, memiliki peran penting dalam industri makanan, terutama di kawasan Asia. Konsistensi permintaan terhadap tahu memberikan gambaran tentang stabilitas dan keberlanjutan industri ini. Melalui interview di pabrik tahu, kita dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika industri yang kokoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar dari Prodi Bisnis Digital semester 2. Kami dari kelompok 6 manajemen pemasaran. Kami di sini ingin menginterview mengenai pemasaran dari pabrik tahu Nyoto Asli. Nah, di sini kita udah bersama dengan owner, pemilik dari pabrik tahu Nyoto Asli itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak Suwarjito? Sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin di sini dari teman-teman mungkin ada banyak yang belum kenal dari Bapak Suwarjito sendiri. Mungkin Bapak bisa perkenalkan sedikit terlebih dahulu. Baiklah, ini pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Suwarjito ya. Saya yang mengurusi si tahu Nyoto Asli ini, Bapak Suwarjito. okay. Mungkin selanjutnya kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak memiliki lebih dari 10 pelanggan Bapak? Jawabannya lebih. Jadi gini penjelasannya ya, walaupun tidak ada pertanyaan penjelasan saya jelaskan sekalian. Jadi kita itu untuk pelanggan itu harusnya cari yang sebanyak-banyaknya. Jadi jangan cuma 10, 11, bisa 50 ke atas. Jadi itu kan untuk mempengaruhi produksi kita. Jadi banyaknya sedikitnya produksi kita itu terpengaruh sama pelanggan-pelanggan tersebut ya. Jadi semakin banyak pelanggan, otomatis produksi kita kan semakin meningkat, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak memproduksi tahu Bapak ini sendiri? Ini untuk produksi ini kita ada tenaga ya, ada tenaga jumlahnya 3 orang. Jadi yang mengerjakan tenaga saya. Jadi kalau ada tahu yang kurang bagus, jadi saya cuma monitoring ya, monitor jadi hasilnya bagaimana. Misalkan ada yang kurang bagus, saya langsung menegur ke tenaga. Jadi biar kualitas itu selalu terjaga ya. Jadi pelanggan-pelanggan nanti nggak ada komplain ya. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, apakah Bapak menjual produk secara offline? Kalau gimana ya Mas ya, kita kan offline itu enggak lewat sosial media, jadi secara langsung itu juga ada Mas ya, kita jual seperti itu. Secara lewat media juga ada, dan juga ada. Ya, kebanyakan misalkan apa ya,
ada orang kerja ya. Iya. Misalkan ada orang kerja, kita datang kita tawarin nanti untuk menu untuk hidangan tenaga itu kan ada, itu dikasih lauknya, kasih tahu, kita nawarin seperti itu. Terus ada yang orang datang ke sini kan seperti itu juga, kita tidak memakai elektronik ya, tidak memakai elektronik, dia datang itu otomatis kan secara offline juga ya. Ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak mengenal customer atau pelanggan Bapak satu persatu? Bapak kenal satu? Ya kebanyakan pelanggan itu saya 70% saya pribadi kenal, yang 30% istri saya. Masalahnya kan kita kan 2 orang, jadi nanti pelanggannya istri, mungkin saya jarang ketemu, jadi saya kurang kenal. Walaupun kenalan belum tahu orangnya seperti itu. Kalau saya pribadi yang terjun untuk ngirim itu masuk ke pelanggan itu, otomatis saya sudah kenal baik bahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak membuat produk lain selain produk utama? Untuk tahu kita cuma tahu ya Mas ya. Jadi masalahnya apa? Masalahnya kita untuk membuat tahu itu jamnya itu udah habis ya. Jadi kita waktunya itu udah sampai sore. Jadi kalau kita sebenarnya untuk ampasnya itu bisa kita manfaatkan untuk tempe gembus seperti itu. Cuman waktu dan tenaganya kita yang nggak sanggup. Masalah masih ribet, ya. Udah ditahu aja kita udah capek, apalagi masih buat itu, seperti itu Mas. Jadi cuman khusus untuk tahu. Oke Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sumber daya manusia, tenaga kerja yang baik menurut Bapak? Untuk tenaga kerja itu termasuk tenaga itu ya Mbak ya, tenaga saya itu. Ya, menurut Bapak gimana? Menurut saya yang bekerja di sini itu saya anggap baik semua ya. Jadi kita itu harus 100% percaya ke tenaga ya. Jangan ada ragu sedikit pun. Nanti kan mempengaruhi kinerja tenaga. Jadi dianya betah di sini apa enggak, itu kan tergantung intern yang punya usaha. Jadi kita memajukan pertama itu komunikasi. Komunikasi itu modal utama untuk mempererat antara tenaga sama yang punya pekerjaan ya, yang punya kerja ya. Itu salah satu kunci utama. Jadi kalau di sini itu enggak ada perbedaan antara tenaga sama juragan, itu nggak ada perbedaan, kita makan juga sama. Jadi seolah-olah itu yo nggak seolah-olah ya, saya pribadi itu mengedepankan tenaga. Jadi bagaimana tenaga itu ya bisa betah di sini, bisa nyaman betul, dia kerja itu enjoy, senang dengan senang, walaupun kerjaan itu berat, tapi hatinya senang, jadi ringan Mas ya. Dan untuk selanjutnya, apakah aktivitas produksi di sini itu berjalan dengan baik, Pak? Ya selama ini ya berjalan dengan baik, tidak ada kendala apapun. Cuman kendalanya ya kalau alat-alatnya rusak, kan seperti itu. Wong namanya manusia ada rusaknya kan, pernah sakit seperti itu, sama seperti mesin kita pakai tiap hari itu mesti ada rewelnya. Ya kendalanya kan cuman itu Mbak. Kalau masalah limbah itu kan langsung kita buang ke sungai belakang besar. Itu sungainya nggak pernah nggak pernah jauh dari pemukiman warga. Pertama itu, yang kedua warga itu tidak pernah turun ke sungai itu sungainya kan besar kayaknya. Dalam Mbak, sungainya besar. Terus dari
segi bau dari limbah itu enggak begitu menyengat, enggak begitu menyengat. Jadi kita aman-aman saja. Kecuali itu kalau di perkampungan limbahnya dibuang ke sungai yang kecil, padahal samping-sampingnya itu pemukiman warga itu pasti menyengat. Iya, Pak. Itu selama ini alhamdulillah tidak ada keluhan. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki langganan supplier bahan baku untuk tahu Bapak? Dan apakah Bapak bekerja sama dengan pihak luar? Untuk bahan baku kedelai Pak, ya, kedelai itu kita memang berlangganan. Itu dari turun temurun juga. Itu pertama dari ibu, ya, dari ibu kita belinya kedelai ke Tenggula ya, Tenggula. Walaupun kedelai itu kan impor. Nah, kita beli di Pasar Legi. Setelah ibu menyerahkan ke saya, otomatis kan saya teruskan juga ke Tenggula tersebut, nggak pindah. Masalahnya apa? Masalahnya kita itu udah menanam kebaikan, tinggal laku kebaikan. Jadi walaupun apa ya, orangnya Tenggulanya itu Cina, itu percaya ya, iya percaya. Jadi biasanya itu kalau beli di Cina itu ambil barang harus bayar langsung kontan. Itu saking baiknya ya, saking baiknya. Jadi perlakuan kita, tingkah kita setiap mengambil kedelai, pembayaran itu beres terus, nggak ada geseknya, nggak ada mundurnya, jadi tepat waktu. Tenggula itu kan percaya, jadi lebih dipercaya. Kowe tak utangi sih, bayare utang iki bayare sok nek kowe njipuk meneh, ya tak? Iya. Jadi ngalap nyaur seperti itu. Jadi saya juga berterima kasih. Itu istilahnya kan saya dikasih modal nggak berbunga, ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, apakah Bapak memiliki tanggungan biaya tetap? Maksudnya itu kita ada pinjaman, iya, Iya, ada pinjaman apa enggak? ada pinjaman dari bank seperti itu, Ada pinjaman buat usaha ya, Pak? Buat usaha. ya. Sama modal atau enggak hasil dari Bapak itu ada yang Bapak gunakan untuk keperluan lainnya gitu loh, Pak? Kalau ada tanggungan ya jelas Mbak ya. Kita semua itu pasti, namanya manusia itu hutang itu pasti. Yang namanya manusia itu ya. Kalau untuk masalah ini saya pribadi tetap ada ya. Saya kalau menjawab enggak, masa orang hutang gini ya, gitu Mas. Jawaban saya ya ada. Untuk hasilnya ini sebagian untuk kebutuhan keluarga, sebagian yaitu untuk tanggungan tetap tiap bulan itu ya Mas ya. Tiap bulan itu ya pandai-pandai kita lah yang mengatur jalannya putar keuangan ya. Pemutaran keuangan pandai-pandai yang mengatur. Masalahnya tanggungan tetap itu enggak bisa disemayani masalahnya. Nah, ya itu. Mungkin itu tadi Bapak sedikit pertanyaan yang kami pertanyakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu yang benar-benar berharga untuk kami, dan mungkin kami selaku tamu minta maaf banyak kurangnya, banyak kesalahannya, mungkin ada sikap yang tidak sopan juga dari teman-teman, apalagi saya Pak. Enggak Mas, kita sama-sama, yang penting kan kita enjoy ya. Mungkin saya pribadi selaku yang punya tempat mungkin ada salah, mungkin anak saya, keluarga saya juga minta maaf ya. Yang penting kita enjoy, wis enak, nggak usah mikir apa-apa. Nek menteng-mentengan silaturahmi bar, ya. Jadi kita enak lah. Guyon sambil guyon nggak masalah ya. Guyon. Terima kasih Bapak. Nah itu tadi teman-teman sedikit interview dari
kelompok 6. Mungkin itu saja dari kami. Saya Muhammad Abdul Karim dan rekan saya. Saya Latifah Nur Aini. Mohon pamit untuk diri. Bila taufiq walhidayah. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah keseruan kami dalam menginterview owner pabrik tahu Nyoto Asri. Dan bagi kalian, apabila kalian masih penasaran dengan keseruan kami, jangan ragu dan jangan bimbang untuk daftar di PMB UMUKA Solo, terutama di Prodi Bisnis Digital. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Middle finger in the air, no fist pump. Me, Sean Wiz got this bitch jumping.